Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen mutu pelayanan rekam medis, kami akan menjelaskan tentang analisis kelengkapan rekam medis berdasarkan analisis kualitatif. Nah, saya atas nama Tessa Veronica Sitompul. Sebelumnya, analisis kualitatif adalah suatu review atau tinjauan terhadap masukan isi rekam medis yang berkaitan dengan ketidakkonsistensian dan ketidakterisian seperti yang diharapkan, sehingga mencerminkan suatu rekam medis yang tidak akurat atau tidak memadai dan tidak lengkap. Tujuan dan hasil yang diharapkan dari analisis kualitatif tersebut adalah: yang pertama, tujuannya menemukan apakah cara penulisan pada rekam medis sudah benar seperti yang telah ditentukan. Yang kedua, apakah pendokumentasiannya sudah benar. Lalu hasil yang diharapkan adalah: yang pertama, menemukan kekurangan yang dapat dikoreksi. Yang kedua, menemukan dokumen yang kurang lengkap. Yang ketiga, menemukan kejadian-kejadian yang potensial dapat diperbaiki. Yang keempat, menemukan kekurangan yang terjadi pada asuhan pasien yang dapat mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi. Yang kelima, menemukan isi rekam medis yang ditulis ulang atau diubah. Lalu, siapakah pelaksana analisis kualitatif tersebut? Yaitu tenaga rekam medis yang memiliki mandat atau kepercayaan dengan syarat: yang pertama, berpengetahuan tentang proses penyakit, terminologi medis, ilmu anatomi dan fisiologi, dan isi rekam medis. Yang kedua, berpengetahuan tentang semua kebijakan atau standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditetapkan institusi staf medis, lalu pengetahuan tentang standar perizinan dan akreditasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Perkenalkan, nama saya Uswatun Kasana, NIM 1902055164, yang menjelaskan tentang komponen analisis kualitatif. Komponen analisis kualitatif tujuannya untuk 1. Kepastian diagnosis yang lengkap dan konsisten. 2. Masukan dari segenap provider yang konsisten. 3. Penetapan kepastian alasan perawatan pasien dan jalannya pengobatan. 4. Pendokumentasian yang berkaitan dengan informed consent. 5. Penerapan dan pelaksanaan pendokumentasian yang baik dan memadai. 6. Keadaan yang potensial terkena tuntutan. Berikut penjelasan 6 komponen analisis kualitatif. 1. Review for complete and consistent diagnostic, atau pernyataan diagnosis yang lengkap dan konsisten. Diagnosis pasien ditegakkan pada saat pasien dirawat sejak pasien masuk. A. Admitting diagnostic, terdiri dari diagnosis pada saat pasien diterima. Yang kedua, merupakan alasan pasien dirawat. B. Differential diagnosis, gejala atau simptom atau kejadian yang ditemukan mengarah ke beberapa kemungkinan diagnosis. Pasien yang dioperasi atau dibedah dibedakan menjadi 2, yaitu diagnosis preoperatif dan diagnosis postoperatif. C. Diagnosis postoperatif adalah ada kalanya masih perlu pemeriksaan PA atau patologi anatomi untuk morfologi neoplasma. D. Diagnosis klinik, diagnosis yang menjelaskan etiologi dan gangguan fungsi tubuh. E. Diagnosis akhir, yaitu diagnosis yang ditetapkan pada saat pasien selesai rawat yang harus ditulis pada 1. Lembaran ringkasan masuk dan keluar. Yang kedua, lembaran resum. F. Diagnosis sekunder. Diagnosis sekunder terdiri dari komplikasi dan komorbiditas. Komplikasi adalah keadaan yang timbul pada saat perawatan yang memodifikasi jalannya penyakit atau sakit serta prosedur atau tindakan yang dijalankan. Dapat memperpanjang length of stay. Yang kedua, komorbiditas atau keadaan yang ada pada saat pasien masuk dan berpotensial berpengaruh kepada jalannya penyakit atau tindakan medis yang diberikan. Contohnya, diabetes mellitus. Yang kedua, hipertensi. Yang ketiga, pernah kanker. Yang keempat, operasi jantung. Perkenalkan, nama saya Zulia Anissa Fatona. Review for entry konsistensi atau tinjauan kekonsistensian masukan dari segenap provider. Konsistensi
kesesuaian atau kecocokan antara isi masukan pada bagian yang satu dengan bagian seluruh bagian lainnya harus sama. Kesesuaian isi rekam medis merupakan pencerminan adanya kesepakatan dan keharmonisan unit satu dengan yang lainnya, antara tenaga kesehatan yang satu dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Ketidakkonsistensian yang dapat menyebabkan miskomunikasi informasi asuhan pasien biasanya terjadi pada 3 bagian. Yang pertama, catatan perkembangan atau progress note yang ditulis oleh tenaga kesehatan yang berbeda. Yang kedua, perintah terapi atau pemberian obat dan catatan perkembangan tidak sesuai. Yang ketiga, informasi pada saat administrasi dan pada saat pasien pulang yang ditulis oleh petugas yang berbeda. Review for description and justification of caution of treatment, yaitu tinjauan penetapan kepastian alasan pasien dirawat dan terapi. Secara keseluruhan, RM harus menggambarkan kespesifikasian dan proses berpikir atau pemikiran. Yang pertama, rekam medis menggambarkan kepastian urutan alasan pasien dirawat pada suatu sarana pelayanan kesehatan. Yang kedua, proses pemikiran dapat tercermin adanya alasan-alasan yang mengarahkan ke suatu keputusan, baik untuk melakukan tindakan maupun tidak melakukan tindakan. Hal ini penting karena dapat menjelaskan keadaan apabila ada perubahan terapi atau tindakan lain yang perlu dilakukan. Apabila ditemukan perbedaan yang mencolok, maka pelaksanaan pendokumentasian kurang memadai. Review for recording informed consent atau tinjauan pendokumentasian yang berkaitan dengan informed consent. Dokumen pada rekam medis, dokter menulis dengan jelas dan tepat penjelasan-penjelasan yang diberikan kepada pasien. Pasien setuju atau menolak, semua didokumentasikan. Kebijakan-kebijakan tersebut yaitu wajib diketahui oleh tenaga perekam medis dan menerapkannya pada saat analisis kualitatif. Yang kedua, dokter didorong untuk mematuhi kebijakan yang ada dan harus jelas hati-hati, mencatat semua hal yang berkaitan dengan informed consent. Selanjutnya, saya Wijanjarani Pratama akan menjelaskan mengenai praktek pencatatan atau pendokumentasian yang harus memenuhi syarat. Yang pertama, ketepatan waktu dan beberapa legal. Yang kedua, penggunaan singkatan-singkatan yang sah. Yang ketiga, keterbacaan legibility. Yang keempat, hindari pencatatan yang berlebihan. Yang kelima, rekam medis hendaknya tidak memiliki time gaps atau jurang waktu yang tidak bisa dijelaskan. Ini penting khususnya untuk kasus-kasus emergensi, karena perlu tindakan cepat, terkadang pendokumentasian kurang memperoleh waktu yang memadai. Yang keenam, rekam medis mencerminkan pernyataan yang jujur dan tulus ikhlas. Yang ketujuh, rekam medis tidak boleh mengandung kritikan atau hinaan. Yang kedelapan, pendokumentasian dengan komputer perlu diatur terlebih dahulu. Tentang prosedur, tentang legalisasi yang perlu dibubuhan tanda tangan penulis. Selanjutnya, beberapa pertanyaan yang perlu jawaban untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Yang pertama, apakah admisi yang dimaksud adalah kelanjutan dari komplikasi atau perawatan sebelumnya, layanan rawat yang kurang tuntas? Yang kedua, apakah ada atau tidak ada penjelasan lain apabila pasien dipindahkan dari unit pelayanan khusus? Yang ketiga, apakah pasien terkena infeksi nosokomial? Yang keempat, apa ada gangguan sakit pada pasien sudah keluar yang tidak ada pada saat pasien keluar? Semua hal tersebut keadaan yang perlu jawaban tegas dan tepat karena berpotensi tuntutan ganti rugi di kemudian hari. Selanjutnya, waktu menganalisis. Yang pertama, retrospektif analisis atau sesudah pasien pulang. Hal ini telah lazim dilakukan karena dapat dianalisis secara keseluruhan, maupun hal ini memperlambat proses melengkapi yang kurang. Yang kedua, concurrent analysis, yaitu saat pasien dirawat. Hal ini dilaksanakan di nurse station untuk mengidentifikasi kekurangan atau ketidaksesuaian atau salah interpretasi secara cepat sebelum digabungkan.
Yang ketiga, pada long term care analysis dilakukan secara berkala per minggu, per bulan, per 3 bulan. Diutamakan dalam perbaikan pelayanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang ada. Perkenalkan, nama saya Anggun Pangesti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5, yaitu kriteria hasil analisis. Yang pertama, rekam medis dengan kekurangan yang spesifik dan masih bisa dilengkapi oleh pemberi pelayanan kesehatan dikategorikan dengan incomplete medical record dengan rumus IMR sama dengan IMR kali 100% dibagi jumlah pasien pulang dalam periode melengkapi dokumen rekam medis tersebut. Keterangan IMR sama dengan incomplete medical record. Contoh kasus, jumlah pasien pulang terdapat 75. Sesudah batas waktu ternyata ada 25 berkas dokumen yang belum terisi dengan lengkap. Maka IMR adalah 25 dibagi 75 kali 100% sama dengan 33,3%. Yang kedua, rekam medis yang sudah diberi ke pelayanan dan masih tidak lengkap dalam batas waktu tersebut dikategorikan dengan delinquent medical record dengan rumus DMR kali 100% dibagi rata-rata jumlah pasien pulang dalam periode melengkapi dokumen rekam medis dengan keterangan DMR sama dengan delinquent medical record. Contoh kasus, ada 50 rekam medis yang belum lengkap, rata-rata pengisian pulang terdapat 750, maka DMR 50 dibagi 750 kali 100% sama dengan 6,7%. Pada akhirnya analisis kualitatif menghasilkan rekam medis yang pertama yaitu lengkap dengan berdaya untuk 1. Rujukan asuhan pasien, yang kedua perlindungan hukum, yang ketiga memenuhi kebutuhan, yang kedua berfungsi untuk sebagai dasar informasi untuk quality assurance dan aktivitas risk management. Yang ketiga menunjang ke penerapan kekhususan kode diagnosis atau tindakan untuk keperluan penelitian dan risk management. Namun tergantung pada pelaporan praktisi DRM dan informasi kesehatan dalam melakukan evaluasi dalam kegiatan kelompok review. Sekian dari kelompok kami. Apabila kurang salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.